Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fairuz Afifah Khairunisa dengan NIM 1401204227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya pada bab 1 sampai bab 3 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT XYZ Kota Depok. Pada bab 1 saya akan menjelaskan pendahuluan di mana ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 ada metode penelitian. Pada latar belakang, PT XYZ adalah salah satu perusahaan startup hortikultura pertama di Indonesia yang memberikan layanan untuk menghubungkan produk petani dengan konsumen. PT XYZ menerapkan sistem kerja work from home atau work from anywhere yang mencakup kebebasan untuk bekerja kapan saja selama tugas yang diberikan diselesaikan sesuai tenggat waktu. Setiap hari pertemuan online atau daily huddle diadakan untuk melaporkan hasil kerja karyawan dan pembaruan tentang hambatan. Meskipun pandemi COVID-19 telah usai, PT XYZ tetap mengadopsi sistem kerja work from home atau work from anywhere karena work from home dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan bagian sumber daya manusia PT XYZ, ditemukan bahwa laporan kinerja karyawan menunjukkan adanya masalah terkait produktivitas. Banyak karyawan yang menunjukkan hasil kerja dengan mutu di bawah standar dan terdapat permasalahan terkait pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu. Bagian sumber daya manusia PT XYZ mengaitkan masalah ini dengan keterbatasan fasilitas yang diperoleh karyawan saat bekerja dari rumah. Keterbatasan sumber daya tersebut akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi karyawan. Pada tahun 2023 bahkan PT XYZ mengalami penurunan cukup signifikan hingga 75% di bulan April. Selama tahun 2022 sampai 2023, bagian sumber daya manusia perusahaan melaporkan bahwa PT XYZ mengalami stagnasi kinerja dalam hal profit dan pencapaian target dalam mengakuisisi pelanggan baru. Hal ini menunjukkan terdapat tantangan terkait tingkat produktivitas karyawan dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Serupa dengan target dan jumlah pesanan yang telah ditetapkan perusahaan, ternyata sulit untuk dipenuhi oleh karyawan. Bagian sumber daya manusia PT XYZ memaparkan hal ini terjadi karena keterbatasan komunikasi yang berdampak pada perencanaan dan eksekusi strategis menjadi kurang efektif. Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana motivasi kerja dari disiplin kerja dan produktivitas kerja pada PT XYZ, dan kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT XYZ. Ketiga, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT XYZ. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT XYZ. Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa motivasi kerja dan disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan PT XYZ, mengetahui dan menganalisa pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT XYZ, mengetahui dan menganalisa pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT XYZ, dan yang keempat ada mengetahui dan menganalisa pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT XYZ. Pada bab 2 ada tinjauan pustaka. Untuk grand teori ada MSDM dan perilaku organisasi. Pada MSDM saya mengambil Patrick dan Mazhar. Dalam Patrick dan Mazhar 2021, fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia organisasi secara efektif dan mencapai tujuan dan sasarannya. Hal ini melibatkan berbagai aktivitas dan proses yang berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Fungsi utama MSDM dan dampaknya terhadap efektivitas organisasi adalah rekrutmen dan seleksi, menciptakan keamanan bagi lingkungan kerja, hubungan karyawan, gaji dan tunjangan, dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan. Untuk teori perilaku organisasi, saya mengambil Robbins dalam Tahir 2014 menegaskan pentingnya pemahaman perilaku organisasi bagi manajer.
karena menunjukkan pada perubahan dramatis yang terjadi di berbagai organisasi saat ini, menunjukkan relevansi dari pemahaman tersebut. Memahami perilaku organisasi adalah esensial dalam konteks keorganisasian karena melalui studi ini, karakteristik para anggotanya dapat dipahami. Pada variabel yang pertama ada motivasi kerja, saya mengambil Cruz et al. 2009 dan disiplin kerja Sinambela dalam Putri Pradana 2021 dan produktivitas kerja karyawan eh, Nurjaman dalam Anggraini dan Saragi 2019. Untuk motivasi kerja, Cruz et al. Melakukan penelitian tentang motivasi dengan fokus pada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik di dalam organisasi. Dimensi dan indikator motivasi kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi intrinsik. Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi intrinsik yaitu self-confidence, membership, honesty, dan autonomy. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi ekstrinsik yaitu high power incentive, stability, recognition, dan promotion. Untuk disiplin kerja, saya mengambil Sinambela dalam Putri Pradana 2021, memaparkan dimensi dan indikator dalam kedisiplinan yaitu frekuensi kehadiran, diukur dengan dua indikator, yaitu kehadiran karyawan tepat waktu di tempat kerja dan absensi. Kedua, tingkat kewaspadaan karyawan diukur indikator dengan menggunakan ketelitian dan perhitungan. Ketiga, ada ketaatan pada standar kerja. Indikator pada standar kerja diukur dengan mentaati peraturan dan pedoman kerja dan tanggung jawab. Yang keempat, ada ketaatan pada peraturan kerja. Indikator ketaatan pada peraturan kerja diukur dengan kepatuhan dan kelancaran. Dan yang terakhir ada etika kerja, diukur dengan indikator yaitu suasana harmonis dan saling menghargai. Dan yang terakhir ada produktivitas kerja karyawan. Menurut Nurjaman dalam Anggreni dan Saragi berpendapat bahwa konsep produktivitas dapat dipandang dari dua perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama ada kualitas pekerjaan, yang kedua kuantitas pekerjaan, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat ada semangat kerja, dan yang terakhir ada disiplin kerja. Hipotesis penelitian ini memaparkan dapat disimpulkan H1, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. H2, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. H3, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Metode penelitian ini diadopsi bersifat kuantitatif dengan penerapan analisis deskriptif yang mengandalkan variabel motivasi kerja, disiplin kerja, dan produktivitas kerja. Untuk menetapkan ukuran sampel dalam penelitian ini digunakan non-probability sampling dengan formula Isaac dan Michael dengan margin error sebesar 5%, menghasilkan jumlah sampel sebanyak 95 karyawan, dan menggunakan teknik analisis linear berganda karena melibatkan lebih dari satu variabel independen. Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh simultan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Segitu penjelasan skripsi saya bab 1 sampai bab 3. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.